Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, adik-adik, jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah melaksanakan sholat tarawih yang ke-29. Besok insya Allah terakhir kita melaksanakan sholat tarawih. Gimana Bapak Ibu, ada yang pengen nambah Ramadannya? Ada yang pengen nambah? Ada yang pengen buru-buru lebaran? Ya, jadi kita memang tidak terasa sudah 28 hari berpuasa, dan tidak terasa juga kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Hadirin jemaah yang berbahagia, tema kali ini adalah istiqomah dalam beramal soleh. Syarat mendapatkan surga itu dua. Satu, iman. Yang kedua, amal soleh. Seorang yang tidak memiliki dua ini gak akan masuk surga. Itu udah pasti. Seorang yang tidak beriman meskipun beramal soleh tidak akan masuk surga. Kalau kata Om Jin itu gimana? Mimpi, kira-kira begitu ya. Jadi kalau orang tidak muslim pengen masuk surga, itu mimpi. Walaupun dia nyumbang masjid, walaupun dia nyumbang yayasan, walaupun dia ikut takjil, mimpi, tidak akan dapat surganya Allah Subhanahu. Kemudian kalau sebaliknya dia beriman tetapi tidak beramal soleh, masuk surga enggak? Masuk. Nah itu kebalikannya ya, masuk, cuma mampir dulu di neraka. Cuma mampirnya nggak tahu berapa lama, gitu ya. Itu insya Allah kalau kita mudah-mudahan tidak usah mampir ya, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Kenapa tidak? Karena ini seorang kawan ya. Ini ibarat semifinal. Malam ini tuh semifinal. Jadi besok final tuh. Jadi kalau malam ini aja kita bisa tarawih, ya itu tanda-tanda kebaikan. Insya Allah itu ya. Kita optimis, jangan pesimis dulu. Kita optimis. Ada seorang ustadz menerjemahkan la'allakum tattaqun. Itu tidak berarti la'alla itu mudah-mudahan, bukan. La'allakum tattaqun itu artinya pasti menjadi orang bertakwa. Jadi kalau orang puasa lalu tarawih, lalu baca Quran, lalu i'tikaf, lalu bayar zakat, mana mungkin tidak menjadi orang yang bertakwa.
Hadirin jamaah yang berbahagia, pertanyaannya adalah apakah kita ini sudah istiqomah? Di dalam setiap sholat kita baca ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu masdarnya istiqomah. Jadi kata istiqomah itu isim fa'ilnya itu mustaqim. Itu. Jadi orang yang istiqomah namanya mustaqim. Itu. Perbuatannya istiqomah. Seperti orang Islam namanya muslim. Kalau perbuatannya Islam. Ya, pertanyaannya adalah apakah kita sudah istiqomah? Apa itu istiqomah? Ya, ini kita perlu baca referensi ya. Istiqomah adalah mustalahun islami yustakhdam liwasfi halatil insan alladhi yasilu ala tariqil mustaqim, ala tariqil mustaqim. Istiqomah adalah istilah dalam Islam yang digunakan untuk menggambarkan seorang yang berjalan di jalan yang lurus. Nah, itu istiqomah. Kalau dia taraweh ya itu istiqomah namanya ya. Tapi kalau dia tidak taraweh ya belum tentu istiqomah. Dia puasa itu istiqomah. Yang kedua wayattabi'u awamirillah, awamirallah, mengikuti perintah-perintah Allah, itu istiqomah. Yang ketiga wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu istiqomah. Jadi ada yang memahami istiqomah itu tetap, bukan ya. Tetap misalnya Bapak Ibu hari lalu mengisi kotak amal berapa? 200.000 misalnya ya. Malam ini 200.000. Istiqomah bukan? Istiqomah. Tapi dalam hal infaknya ya. Kalau dalam jumlahnya bagusnya naik. Kenapa? Karena Islam itu naik. Betul nggak? Islam itu naik. Kan ada hadisnya, barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin maka dia beruntung. Tuh. Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin rugi. Jadi harus naik. Islam itu naik. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin namanya celaka. Jadi pilihan orang Islam itu sebetulnya hanya naik. Jadi istiqomah tapi naik gitu loh. Misalnya baca Quran, bulan lalu masih terbata-bata, wa yatata'ta, man yaqra'ul Quran wa yatata'ta wa huwa syakun falahu ajrani. Bulan lalu masih terbata-bata, bulan ini naik kan levelnya. Terbata, tinggal terbata, jangan terbata-bata intinya. Naik. Bulan lalu kita misalnya khatamnya 1 juz, bulan ini naik menjadi 2 juz, itu naik. Di istiqomahnya itu tetap dalam ketaatan, tetapi dalam jumlah dan kualitasnya harus naik. Cuma nggak boleh, ada yang nggak boleh jumlahnya naik. Misalnya salat tarawih, tahun lalu 8 rakaat, betul. Tahun ini naik 10, boleh nggak? Nggak boleh. Terus yang dinaikin apa? Yang harus naik apa? Level kualitas sholat. Misalnya tahun lalu per rakaat itu Ustadz baca 1 juz. Tahun ini 1,1 juz. Nah, misalnya ada kenaikan.
Jadi istiqomah itu bukan tetap naik, tetapi tetap dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan naik tapi tidak taat. Sholat subuh 2 rakaat, tahun ini tambahin 3, nggak bisa. Iya kan? Nggak boleh itu. Saya belum pernah dengar ada fatwa naik rakaatnya, enggak. Itu nggak boleh naik. Sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat, jangan nambah 5. Atau puasa Ramadan karena lagi asik-asiknya bulan Ramadan, hari Lebaran pun puasa, boleh nggak? Nggak boleh. Yang ditingkatkan apanya? Kualitas puasa. Maka Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa puasa itu ada 3 level kan. Ada puasa awam. Puasa awam itu jamu. Ada kawan saya bilang jamu, jaga mulut. Jadi puasanya baru jaga mulut, jamu. Kalau puasa khawas itu udah jaga apa itu? Jaga dosa, jaga mata. Jaga mata. Jaga mata, jaga mulut. Kalau puasa yang level tinggi itu jaga hati, jaga hati. Itu paling tinggi. Jadi orang berpuasa ini udah betul-betul ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia. Ada 3 poin mengapa kita harus istiqomah. Nah, yang pertama adalah karena istiqomah itu perintah. Saya pernah nonton YouTube ya. Ini ada pemimpin agama lain. Katanya gini, bilangnya gini, rata-rata pemimpin agama lain itu hafal Fatihah loh. Al-Fatihah itu hafal rata-rata. Al-Fatihah, kadang bisa baca Quran. Kadang kita kalah tuh fasihnya baca Quran. Kata yang bersangkutan, ini umat Islam itu enggak pinter. Kok tiap hari minta petunjuk terus? Ihdinas siratal mustaqim. Ini kok enggak lurus-lurus katanya. Tiap hari minta jalan yang lurus. Padahal dalam Islam itu kita harus itu minta terus. Kenapa? Karena tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan orang itu akan senantiasa lurus. Tidak ada jaminan. Karena setannya itu sesuai levelnya nih. Ini Pak Ustadz Al-Qari ini level ustadznya seperti itu. Ketua DKM level ustadznya, level setannya seperti ketua DKM lagi tuh. Profesor ustadznya profesor lagi ustadz. Aduh repot juga ya. Jadi nggak ada jaminan. Maka dulu ya, di zaman dulu itu dalam kitab Dzurratun Nasihin ada kisah ya. Ada seorang ulama saking ingin taatnya pada Allah tergoda juga akhirnya. Lalu setan itu datang ke ulama itu dengan menunjukkan seorang yang ahli ibadah. Ulama itu ahli ibadah, dia lebih ahli lagi. Namanya Barsiso. Nanti cek di Google ya. Bagaimana seorang ulama menurut kisahnya itu kalau lagi belajar itu dia naik ke langit gitu. Keren kan? Gak pakai pesawat tuh. Kalau lagi belajar dia naik ke atas ke langit, saking tinggi ilmunya. Itu loh. Karena beliau ingin senantiasa taat kepada Allah, digoda oleh setan dengan berbagai cara. Setan datang berbentuk seorang yang lebih taat, sehingga ulama tersebut tergoda. Nanti baca di Google aja. Namanya Barsiso. Itu. Jadi istiqomah itu perlu bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah saya amati tahun ini banyak yang masuk Islam ya. Banyak artis-artis yang masuk Islam. Wah itu mahal, susah itu.
Mudah-mudahan istiqomah semua ya. Istiqomah. Tahun ini kita rajin tarawih, belum tentu tahun depan. Makanya kita harus senantiasa meminta istiqomah. Yang kedua, ada keutamaan orang-orang yang istiqomah ya. Orang yang istiqomah itu diantaranya adalah innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ini orang yang beristiqomah itu malaikat akan mendorongnya ya, dan bilang ente jangan khawatir, ente jangan sedih gitu ya, dan ente akan dapat surganya Allah Subhanahu. Itu hanya yang istiqomah. Kalau yang gak istiqomah, nah, tadi mampir dulu ke neraka ya. Na'udzubillah min. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita senantiasa istiqomah? Yang satu, niat dan minta pertolongan Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinil Islam. Atau ada Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang kedua, membiasakan amal tetapi berkesinambungan. Jadi kalau kita beramal nih, misalnya sholat, lakukan yang berkesinambungan. Misalnya sholat rawatib, kalau bisa jangan berhenti tuh, qobliyah, ba'diyah gitu ya. Sholat duha, kalau sholat duha 2 rakaat, kalau bisa lanjut 2 rakaat gitu ya. Karena Rasulullah SAW sangat cinta ya. Ahabbul a'mal ilallahi anwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah itu adalah yang langgeng walaupun sedikit, terus menerus walaupun sedikit. Lebih hebat lagi kalau banyak ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara agar istiqomah, bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Gabung grup itu grup orang-orang soleh. Coba kalau grup WA-nya nggak soleh, itu yang dikirim gambar-gambar macam-macam kan. Tapi kalau grupnya Ustadz, grup ketua DKM ya, grup Ibu Majelis Taklim, itu pasti di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang membuat kita semakin istiqomah. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ini adalah tanda ya, malam ke-29 ini adalah tanda bahwa kita akan senantiasa istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.